banyak, panjang Betul. lebar. Saya tuh gatel juga pengen ngajak ngomong soal kanker, Pak. Kanker yang kita bahas bukan kantong kering ya, Pak ya. Ini tanggalnya kan kadang-kadang mikirin tanggal tua, tanggal muda, terus kantong kering gitu. Belum lagi karena pandemi, ya segitulah gitu. Kalau kanker itu sudah langsung bayangan saya serem. Karena di awal sudah kita bilang bahwa itu merupakan sel-sel yang nakal, tanda petik, kemudian berkembang tidak pada tempatnya. Betul. Dan menjadi pengganggu dan berdampak pada kesehatan. Apakah semudah itu, Pak, kalau saya mau menerjemahkan kanker? Jadi begini, hampir semua orang memiliki pertumbuhan abnormal. Kita nyebutnya sel abnormal dalam tubuh kita. Abnormal. Yang paling gampang tai lalat. Loh. Baru tahu saya. Terus gimana, Pak? Tai lalat itu adalah juga dia disebut juga sel abnormal. Karena tai lalat itu harusnya kan tidak di situ. Di mana, Pak? Ya di lalatnya tuh. Jadi lalat. Dan saya, Pak, soalnya saya punya benjolan ini belakang tai lalat juga nih, Pak. Kadang-kadang kalau saya di rumah muto gitu, nyen saya bertelanjang dada, itu istri saya, "Man, ono nyamuk neng gegermu opo? Iku andeng-andeng kok." Gitu. Tai lalat. Terus, Tai Pak. lalat. Jadi tai lalat itu ada yang aktif, ada yang pasif. Ketika dia tai lalat itu aktif, ya dia berubah menjadi sel kanker. Ada tai lalat aktif pasif. Betul. Jadi saya ngobati pasien. Nah, saya dulu juga menganggap sepele hal ini. Ada seorang ibu-ibu, dia punya tai lalat di hidung nih. Dikasih cuman kapur Kapur njet, kapur jet sama air keras, Hah? dioleskan. Duduk. Tai lalatnya hilang, copot itu. copot. Ya. Setelah tai lalatnya copot, hidungnya juga ikut copot. Growong. Growong Masalah. Gimana tuh, Pak? di daerah Wonosalam. Oke. Ketika saya lihat itu, ini sudah luka yang sudah betul-betul susah Parah. dikendalikan. Oh, merantak toh, Pak? Iya, melebar kayak luka diabetes begitu, tapi ini luka kanker. Nah, dari sana saya sampai berpikir begini, Mas. Kita ngobatinya berjibaku sekali itu. Artinya betul-betul waktu yang 6 bulan lebih kita pakai untuk ngobati itu aja. Iya. Padahal sepele, cuman awalnya cuman tai lalat aja. Jadi karena itu saya tegaskan, kalau Bapak Ibu punya ada sel abnormal, benjolan, tai lalat yang bertumbuh atau apapun juga yang tumbuh dalam hidup tubuh kita, yang pertama jangan takut. Iya. Terus yang kedua, jangan diganggu. Kadang-kadang gatel, Pak. Nah. Dilus-lus enak rasanya. Iya, gitu ya. nah, Sengkring-sengkring piye Semakin gitu. dilus-lus, semakin tambah besar. Oh. Karena dia akan merangsang. Ini karena saya punya, jadi saya ngalami, saya ngakoni loh ya. Jadi- Nggak ngasih contoh ini. Saya kasih lagi nih, ada ibu-ibu nih. Pertamanya cuma benjolan kecil, Mas, di Ya, payudara. diraba. Jadi ketika dia mandi, aduh terasa ada sesuatu yang aneh dipegang, diam-diam dipegang, tambah lama tambah besar, akhirnya jadi aktif. Oh. Karena apa? Sebenarnya bukan dipegangnya saja, ada ketakutan di dalam pikirannya. Iya. Nah, saya minta tolong, ketika ada pertumbuhan sel abnormal di dalam tubuh Bapak Ibu Saudara, langkah pertama, jangan takut. Yang kedua, kalau sudah tahu ada pertumbuhan abnormal, berubah. Kita harus berubah, ambil tindakan 180 derajat dari kebiasaannya. Oh, oke. Kalau kebiasaannya makan yang tidak sehat, mulai hari itu berubah makan yang sehat. Terus yang ketiga, kalau selama ini ada mengandung kimia, aditif dan sebagainya, stop hari itu. Terus gimana caranya? Ayo ikuti polanya. Mungkin Bapak bisa dengar di radio atau di YouTube saya tentang bagaimana penanganan penyakit kanker. Penyakit kanker penanganannya dasar yang pertama, makan makanan yang mengandung antioksidan. Jadi apa itu yang mengandung antioksidan? Paling banyak yang gratis, kelor. Yang kedua, kita konsumsi sesuatu yang menetralkan hormon. Bisa minum teh, bisa minum kopi, boleh. Tawar tapi, Pak ya. Tapi tanpa gula. Nah, itu ya. Karena gula makanannya kanker. Aduh. Terus yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Istirahat cukup. Tubuh ini bisa melawan sel kanker ketika dia beristirahat. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Kita konsumsi
jamu atau herbal Bapak Ibu bisa buat sendiri yang anti kanker. Saya kasih resep biasanya paling banyak seledri dan kenikir. Dua barang ini simple, seledri dan kenikir, tapi dua-dua percayalah itu obat kanker kok. Itu gantinya kita kemoterapi. Wow. Cuman seledri dan kenikir banyak kan Bapak Ibu kadang-kadang nyepelekan. Apa sih gunanya seledri dan kenikir? Kalau saya memang di radio seringkali itu membersihkan menggelontor pembuluh darah, tapi yang kedua dia bersifat untuk membunuh sel-sel abnormal dalam tubuh kita. Cara mengkonsumsinya apa? Cukup dikulup gitu aja? Oh, tidak boleh dikulup, Mas. Oh, Jadi kalau ini dikulup tiap hari asam urat. aduh. Jadi caranya ada dua nih. Cara panas atau cara dingin. Kalau Bapak Ibu tidak masalah di ginjal, bukan penderita gagal ginjal, Iya. Bapak Ibu bisa rebus. Jadi ambil 3 batang seledri, 6 pucuk daun kenikir dengan air sekitar setengah liter, direbus, mendidih, matikan, diminum dalam hari itu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu penderita sudah kena gagal ginjal, kan tidak boleh direbus, kita cuma butuh zatnya saja. Ambil air kulkas, air dingin, masukkan di dalamnya seledri dan kenikir sama, dosisnya 3 pucuk dan 6 pucuk dan 3 batang, simpan dalam air es, tunggu dingin baru diminum. Bukan tunggu dingin, tunggu netral baru diminum. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini punya namanya kunir putih. Ya. Kunir putih itu adalah tanaman anti kanker. Amerika aja ngakui. Nah, kenapa kita tidak buat sendiri? Bisa direbus, bisa dibuat kapsul, SOG apapun bisa. Kalau Bapak Ibu mau dengan pola kita, buatkan rebusan sekalian. Jadi sekalian bersih-bersih badan, yaitu salam manis, kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, dan pinang muda. Itu akan sangat bagus untuk membantu tubuh melawan pertumbuhan abnormal itu. Sekaligus detox ya Pak ya? Betul sekali. Detoksifikasi. Betul. Jadi pembersihan semuanya. Iya. Kalau seandainya terpaksa, Pak, cara yang paling praktis gimana? Nah, ini alhamdulillah. Jadi tahun ini Badan POM baik hati. Jadi produk kita dari 11 produk yang keluar izin edar ini, kita dapat 4 yang untuk menjadi melawan sel kanker ini, penderita kanker. Jadi kalau nutrisi, Bapak Ibu merasa, wah saya belum bisa makan sehat nih, saya belum bisa makan yang betul-betul baik nih, bisa konsumsi PSM 3. Itu adalah nutrisi untuk menderita kanker. Tetapi yang melawan sel kanker, produk saya terbaru adalah PSM 11. Gongnya ya. PSM 11. PSM 11 itu adalah metabolis yang melawan sel kanker dalam tubuh kita. Tapi saya penasaran Pak, tadi Bapak memberikan tips rahasia seledri, kunir putih dan sebangsanya. Itu kan barang-barang bisa dibeli di pasar. Betul. Bapak memberikan cara orang untuk melakukan terapi sendiri, membuka rahasia, membuka kitabnya supaya orang bisa ngobati sendiri dan ngobati orang lain. Terus kan nggak berpengaruh pada produk Bapak, Pak. Terus nanti tak ngobati dewe. Namanya aja PSM toh, Pak. Iya. Bayu Sehat Mandiri. Terus? Kesehatan itu goal saya, Bapak Ibu semua bukan beli produk saya. Tapi syukur-syukur bisa buat sendiri. Oke. Kenapa kok begitu? Kita terbatas, Mas. Jadi terbatas membuat, terbatas melayani. Tetapi jikalau Bapak Ibu nih semua penderita kanker, dia kreatif, mau melakukan, mencoba untuk dirinya, dan dia bisa sembuh dengan apa yang dia buat, maka lebih banyak orang yang akan ketolong. Kita tidak mungkin bisa tolong semua orang. Itu visi saya. Yang kedua adalah goal kita tadi. Kami dari BSM bukan kepingin jualan obat. Jadi Bapak Ibu yang lama sudah hafal betul. Saya kepingin Bapak Ibu bisa buat obatnya sendiri-sendiri. Jadi untuk keluarganya masing-masing. Jadi karena ya terus terang setiap talkshow nih Mas, saya sering tanya ke pendata yang konsumen yang datang, selalu saya tanya begini, Bapak Ibu siapa yang sudah pernah buat rebusan saya dan sudah sembuh? Ada 3 atau 4 orang pasti angkat tangan. Terus habis itu kan saya tanya terakhirnya, loh kenapa Ibu kok datang lagi ke sini? Saya mau beli produk loh sebentar, ini salah. Sudah sembuh kok mau beli produk? Saya tidak mau sakit lagi. Jadi mereka beli produk setelah dia cuma untuk preventif aja, bukan untuk pengobatan.
Jadi kenapa ya memang terus terang Mas, buat rebusan-rebusan itu agak rumit. Kadang-kadang cari kunir putih harganya cuma 5.000 sih. Iya. Tapi kadang-kadang Gawe belinya ini. itulah kadang-kadang Ribet. betul sekali. Butuh ketelatenan. Kita masih dalam dialog khusus bersama Pak Bayu, founder dari Bayu Sehat Mandiri BSM. Tadi baru sekelumit Pak ngomong-ngomong soal BSM 3 dan BSM 11. Saya coba boleh izin mundur dulu Pak. Boleh, ya? boleh. Ini untuk penanganan kanker gitu ya. Penanganan kanker. Apa cuma kanker payudara atau kanker umum juga ada Pak di situ? Laki-laki juga punya kanker prostat. Iya, prostat banyak. Jadi begini, kalau untuk prostat nih, saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya. Iya. Jadi untuk kanker prostat, saya minta bantuan. Selain konsumsi BSM 3, atau kalau paling pas sebenarnya MP5 lah kalau untuk prostat ya, MP5 dan BSM 3 ditambah dengan teh manggata. Tapi saya perlu tambahkan khusus, jadi konsumsi singkong muda itu wajib. Jadi singkong dibuang kulit luar, kulit taringnya, kemudian tinggal kulit dalam, direbus, dimakan tiap hari wajib. Yang kedua, konsumsi tomat separuh digoreng, separuh dimakan mentah wajib. Tomat. Kemudian yang ketiga, kita perlu tambahan. Tambahnya apa sih untuk prostat? Saya minta tolong, ini saya sudah keluarkan gerakan-gerakan baru supaya pembengkakannya tidak tambah besar. Jadi dengan terapi nanti bisa datang ke Herbal terdekat, kita akan ajarkan di sana untuk prostat. Kemudian yang kedua nih, kanker yang paling banyak lagi, anggap aja di TB kelenjar. Jadi TB kelenjar ini sudah mulai tren banyak sekali. Jadi kenapa? Jadi ketakutan, menjadi cemas, sehingga menyerang ke antibodinya, sehingga banyak sekali sekarang mulai bermunculan. Yang kedua, kurangnya mineral yang cukup untuk kelenjar tiroid kita. Jadi saya minta tolong untuk mereka yang punya TB kelenjar, jadi benjolannya ada di leher yang sudah mulai besar dan sudah mulai membahayakan. Kalau mau produk saya bisa konsumsi BSM 3 dikombinasi dengan Revmon. Revmon itu adalah mineral laut yang menjadi nutrisi, jadi untuk